Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Syam. Nah, dalam MK Pengantar Akuntansi Dasar ini saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu satu tentang jurnal umum, yang kedua buku besar, dan yang ketiga itu ada neraca saldo. Nah, yang pertama itu adalah jurnal umum. Jurnal umum itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi-transaksi keuangan secara sistematis dan juga kronologis, dengan mencantumkan nama perkiraan yang di debit maupun di kredit, juga berikut juga jumlahnya dan juga keterangan secara singkat. Nah, di jurnal umum itu sendiri itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yaitu ada 6 hal, yaitu pengaruh transaksi terhadap perkiraan. Nah, 6 hal ini yaitu ada aktiva, ada utang, ada juga modal, ada juga pendapatan, biaya, dan PRIF. Nah, untuk aktiva, biaya, dan PRIF itu apabila bertambah maka kita akan menulis jumlahnya itu di debit, dan apabila berkurang maka kita menulis jumlahnya itu di kredit. Kalau untuk utang, pendapatan, dan juga modal itu bahkan sebaliknya, yaitu apabila bertambah maka dia akan mencatat jumlahnya itu di kredit, dan apabila berkurang maka dia akan mencatat jumlahnya itu di debit. Nah, dalam jurnal itu di sini saya ada beberapa soal untuk mempermudah teman-teman dalam memahami jurnal umum itu sendiri. Nah, di sini saya akan membacakan soalnya, yaitu pada bulan Maret 2020 Nona Rani mendirikan usaha reparansi, dan transaksi-transaksi usaha yang terjadi itu sebagai berikut. Nah, pada tanggal 1 Januari itu Nona Rani memulai usaha reparansi dengan menginvestasikan uang sebesar 25 juta. Untuk mengerjakan soal ini kita harus pahami terlebih dahulu itu isi dari soal tadi, yaitu tadi Nona Rani itu menginvestasikan uang sebesar 25 juta. Nah, kalau dalam akuntansi ini uang adalah kas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Nah, itu ada kas. Kas itu termasuk dengan harta, yaitu apabila bertambah maka kita akan menulisnya di debit, dan apabila berkurang maka kita akan menulisnya di kredit. Nah, ini Nona Rani menginvestasikan uang, berarti uangnya bertambah maka kita menulis jumlahnya itu di debit. Nah, ini juga ada kata-kata menginvestasi, berarti sebagai modal. Nah, modal apabila bertambah maka kita menulisnya di kredit. Nah, berarti kas kita tulis jumlahnya di debit, dan modal juga kita tulisnya di kredit. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu dibeli perlengkapan elektronik seharga 2 juta. Nah, dibeli perlengkapan, berarti perlengkapan ini bertambah. Apabila bertambah maka kita menulis jumlahnya itu di debit. Nah, ini juga dibeli perlengkapan elektronik seharga 2 juta, berarti secara tunai karena tidak ada kata-kata kredit. Berarti kita membeli peralatan ini itu secara cash. Nah, apabila kita membeli perlengkapan ini secara cash maka kas kita itu berkurang. Nah, apabila kas berkurang maka kita menulisnya di kredit. Nah, berarti perlengkapan tadi kita menulisnya itu di debit, dan kas itu kita menulisnya di kredit. Nah, sama halnya untuk mengerjakan soal-soal seterusnya, yaitu kita harus memperhatikan yang keenam hal yang tadi yang saya katakan tadi, yaitu ada aktiva, modal, utang, pendapatan, biaya, dan PRIF. Nah, itu yang harus kita perhatikan untuk menentukan jumlahnya itu termasuk ke debit atau di kredit. Itu saja untuk jurnal umum ini. Kita lanjut ke buku besar. Nah, buku besar ini lain halnya dengan jurnal tadi. Kalau jurnal umum itu dalam beberapa transaksi, yaitu ada kas, ada pendapatan, ada biaya, ada PRIF, itu dalam satu tabel. Tapi kalau dalam buku besar ini itu beda-beda tabel. Kalau tabel kas itu khusus kas semua, dan kalau untuk biaya atau pendapatan itu beda lagi tabel. Nah, setelah kita mencatat transaksi tadi di jurnal umum, maka tahap selanjutnya yaitu memindahkan transaksi yang ada di jurnal umum tadi ke buku besar. Nah, buku besar ini sendiri itu didefinisikan sebagai kumpulan dari berbagai perkiraan yang ada di jurnal tadi dalam suatu perusahaan yang disusun secara sistematis dengan kode-kode tertentu. Oke, kita lanjut ke cara memindahkan data yang ada di jurnal umum ke buku besar. Nah, untuk memindahkan data yang ada di jurnal umum ke buku besar, yaitu pertama kita buat tabel terlebih dahulu khusus kas. Nah, setelah kita buat tabel, maka kita lihat pada jurnal umum itu apa saja yang ada pengeluaran atau penambahan pada kas. Nah,
berarti ini kita lihat di tanggal 1 Maret itu ada kas bertambah sebesar 25 juta. Nah, berarti kita tulis itu pada di tabel kas tadi di buku besar itu pada tanggal 1 Maret tadi itu ada penambahan kas sebesar 25 juta. Nah, pada saldonya berarti kita tulis itu di debit sebesar 25 juta. Nah, setelah itu kita lihat lagi transaksi apa lagi yang ada di jurnal umum tadi yang ada penambahan atau pengurangan pada kas. Nah, ini ada pada tanggal 2 Maret yaitu ada pengurangan kas sebesar 2 juta. Nah, berarti pada tabel kas tadi itu kita tulis pada tanggal 2 Maret itu ada pengeluaran kas. Berarti pengeluaran kita tulis di kredit. Nah, pada saldo kas tadi itu yang awalnya 25 juta kita kurangi dengan di kredit tadi yaitu 2 juta, berarti 25 dikurang 2 juta tinggal 23 juta. Itu berarti saldo akhirnya 23 juta. Begitu juga seterusnya kita cari lagi transaksi yang ada kas atau penambahan atau pengurangan pada kas. Nah, apabila tadi kas itu sudah selesai kita cari, misalnya tidak ada pengeluaran dengan penambahan kas tadi, maka kita lihat saldo akhirnya itu berapa. Nah, di sini itu saldo akhirnya itu 22.400.000. Nah, kita lanjut ke nama akun berikutnya yaitu ada modal. Nah, modal ini kita tulis nama akun dalam suatu tabel itu modal. Nah, kita cari modal itu tanggal berapa penambahannya. Itu ada tanggal 1 Maret. Nah, pada tanggal 1 Maret itu ada penambahan modal. Nah, apabila bertambah maka kita tulisnya di kredit. Nah, berarti kita tulis di kredit sebesar 25 juta dan saldo akhirnya itu juga di kredit itu sebesar 25 juta. Lanjut ke akun berikutnya yaitu ada perlengkapan. Nah, perlengkapan ini kita buat tabel sama seperti kas tadi yaitu dengan nama akun perlengkapan. Nah, lalu kita cari di jurnal umum tadi apa saja yang ada pada tanggal berapa saja itu ada perlengkapan. Nah, di sini itu ada tanggal 2 Maret. Nah, 2 Maret ini ada penambahan perlengkapan sebesar 2 juta. Nah, berarti pada buku besar tadi dengan nama akun perlengkapan itu kita tulis tanggal adanya penambahan perlengkapan tadi yaitu pada tanggal 2 Maret. Nah, kita tulis di debit karena adanya penambahan. Nah, di saldonya juga kita tulisnya itu di debit sebesar 2 juta rupiah. Begitu juga dengan akun-akun seterusnya itu sama dengan yang tadi itu seperti dengan kas modal juga dengan perlengkapan itu hanya memindahkan saja. Hanya saja di bagian saldonya itu apabila nanti ada pengurangan maka saldonya juga akan berkurang. Oke, kita memasuki pembahasan yang ketiga yaitu tentang neraca saldo. Nah, setelah kita mencatat semua data yang ada di jurnal tadi ke buku besar, nah itu berarti dalam setiap perkiraan itu akan ada saldo akhir dalam setiap perkiraan tadi. Nah, saldo akhir itu akan kita pindahkan, kita catat ke suatu formulir itu bisa disebut sebagai neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini kita dapat mengetahui apakah yang kita jumlahkan di jurnal umum tadi atau di buku besar tadi itu benar atau tidak. Nah, dari mana kita mengetahuinya? Itu dari hasil akhir yang ada di neraca saldo, yaitu balance atau tidaknya hasil akhir ya di neraca saldo itu. Nah, kalau balance berarti kemungkinan besar yang kita jumlahkan di jurnal umum maupun di buku besar tadi itu benar, dan apabila tidak balance berarti ada kesalahan di antara jurnal umum atau di buku besar. Kita lanjut ke yang terakhir yaitu cara memindahkan saldo akhir yang ada di buku besar tadi ke neraca saldo, yaitu caranya dengan melihat misalkan di tabel kas itu ada di saldo akhir. Saldo akhirnya itu berapa? Misalkan di sini ada 22.400.000. Nah, 22.400.000 ini kita pindahkan ke neraca saldo tadi yaitu kita tulis keterangannya kas. Nah, kemudian itu kita lihat di hasil akhir atau saldo akhirnya itu ada di debit atau di kredit. Nah, ini ada di debit yaitu sejumlah 22.400.000. Nah, kita tulis di situ. Begitu juga selanjutnya yaitu ada modal. Nah, modal ini kita lihat juga saldo akhirnya itu berapa, yaitu ada 25 juta. Nah, kita lihat lagi 25 jutanya itu ada di debit atau di kredit. Nah, kalau ada di debit kita tulis di debit dan atau ada di kredit maka kita tulis di kredit. Nah, kebetulan di sini
ini itu modalnya itu ada di kredit, maka kita tulis di kredit. Nah, begitu juga seterusnya, yaitu ada perlengkapan, ada juga utang juga seterusnya. Nah, setelah kita jumlahkan, kita pindahkan semuanya, kita jumlahkan antara debit dan kredit, hasilnya nanti balance atau tidak. Yang seperti saya katakan tadi, apabila balance berarti yang kita jumlahkan di antara jurnal umum juga di buku besar berarti benar, kemungkinan benar. Nah, kalau tidak balance itu sudah pasti salah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, ataupun juga yang menonton video ini. Saya meminta maaf apabila ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.